Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Artani Saputra dari 12 S3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Artani Saputra. Saya dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan terkait materi kedaulatan negara selaku tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Jadi kedaulatan itu adalah prinsip dasar yang menentukan bagaimana sebuah negara itu dapat beroperasi dan berinteraksi dengan entitas lainnya di panggung global. Nah, untuk definisi kedaulatan itu sendiri adalah kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Nah, konsep ini tuh berasal dari kata Latin supranus yang berarti superior atau tertinggi. Dalam konteks modern, kedaulatan itu berarti bahwa negara memiliki otoritas penuh atas wilayahnya, penduduknya, dan urusan dalam negerinya sendiri. Nah, untuk dari kedaulatan itu sendiri memiliki beberapa aspek. Pertama adalah kedaulatan internal. Nah, mengacu pada kekuasaan pemerintah untuk mengatur dalam negeri seperti pembuatan undang-undang, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan hukum. Nah, jadi kedaulatan internal itu mencakup kontrol atas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Kemudian aspek yang kedua adalah kedaulatan eksternal. Nah, kedaulatan eksternal itu berkaitan dengan kemampuan negara untuk berinteraksi dan membuat perjanjian dengan negara lain tanpa intervensi. Nah, ini tuh termasuk dalam diplomasi juga, perdagangan internasional, dan partisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB. Selanjutnya adalah aspek yang ketiga, kedaulatan teritorial. Nah, kedaulatan teritorial itu merujuk pada hal eksklusif negara atas wilayah geografisnya yang mencakup tanah, air, dan ruang udara. Nah, ini berarti negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam dan mengontrol siapa yang dapat memasuki atau meninggalkan wilayahnya. Kemudian untuk dalam kedaulatan negara itu sendiri ada juga sejarahnya ya, sejarah dan perkembangan dari konsep kedaulatan itu. Nah, untuk sejarah dan konsep dari kedaulatan itu adalah konsep kedaulatan negara modern pertama kali muncul pada abad ke-16 dan 17, terutama melalui karya John Bodin dan kemudian Thomas Hobbes. Bodin memperkenalkan ide bahwa negara memiliki kekuasaan mutlak dalam batas wilayahnya, sedangkan Hobbes menekankan perlunya otoritas pusat yang kuat untuk mencegah kekacauan dan konflik internal. Konsep ini kemudian diresmikan dalam Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan menetapkan prinsip-prinsip dasar dari kedaulatan negara, seperti non-intervensi dalam urusan dalam negeri, negara lain, dan penghormatan terhadap perbatasan teritorial. Kedaulatan negara juga memiliki beberapa tantangan. Nah, jadi dalam hal ini kita akan membahas juga terkait tantangan dari kedaulatan negara. Meskipun prinsip kedaulatan diakui secara luas, jadi ya tetap juga kan tantangan itu pasti ada yang dihadapi oleh tiap-tiap negara dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Nah, apa saja sih tantangan itu? Yang pertama adalah globalisasi. Nah, tantangan dalam globalisasi ini dapat berupa seperti integrasi ekonomi global dan arus bebas informasi, barang, dan orang yang juga dapat membatasi kemampuan negara untuk mengatur urusannya sendiri. Contohnya sendiri dalam tantangan dalam bidang globalisasi itu seperti kebijakan perdagangan bebas dan organisasi internasional seperti WTO dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik. Selanjutnya adalah tantangan yang kedua, itu adalah intervensi internasional. Dalam beberapa kasus, komunitas internasional mungkin merasa perlu untuk campur tangan dalam urusan suatu negara, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia atau konflik internal. Contoh kasus dari intervensi internasional itu sendiri yang menjadi tantangan dalam kedaulatan negara itu seperti adalah intervensi NATO di Kosovo pada akhir 1990-an. Kemudian tantangan yang ketiga adalah aktivitas non-negara. Aktivitas non-negara ini dapat menjadi tantangan bagi kedaulatan negara karena
aktivitas non-negara ini seperti kelompok teroris, kemudian perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah atau LSM. Ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan dan terkadang dapat menantang otoritas negara. Selanjutnya adalah contoh dari kasus kedaulatan. Untuk contohnya ya, salah satu contoh dari kasus kedaulatan ini adalah, ini kasusnya lumayan sering dibahas-bahas ya. Kalau saya buka-buka Discord itu lumayan banyak kayak Taiwan is a country, Taiwan is not a country. Pokoknya ada dua kubu gitu ya. Ada yang bilang Taiwan itu adalah sebuah negara, Taiwan adalah bukan negara. Nah, jadi ini tuh juga termasuk dalam kasus kedaulatan. Mengapa seperti itu? Nah, jadi sebenarnya itu ada cerita ya. Kasus kedaulatan ini China dan Taiwan. Nah, China ini mengklaim Taiwan itu sebagai bagian dari wilayahnya dan berusaha mencegah pengakuan internasional terhadap Taiwan sebagai negara merdeka. Nah, ini adalah contoh bagaimana kedaulatan teritorial dan pengakuan internasional itu dapat menjadi isu yang kontroversial. Meskipun Taiwan sudah memproklamasikan kemerdekaan mereka seperti itu ya, tetapi karena China masih tidak tidak mengakui hal itu, jadi China itu menyuruh pokoknya China itu menyatakan bahwa Taiwan itu bukan sebuah negara seperti itu, karena Taiwan itu dianggap oleh China masih termasuk dalam wilayahnya mereka. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu adalah kedaulatan negara adalah sebuah prinsip fundamental dalam hubungan internasional yang memastikan negara itu memiliki otoritas penuh atas urusan dalam negerinya. Meskipun demikian, konsep ini terus menghadapi tantangan dari globalisasi, intervensi internasional, dan aktor non-negara. Memahami kedaulatan negara itu dapat membantu kita mengerti dinamika kekuasaan dan interaksi dunia modern. Jadi, bagaimana? Apakah penjelasannya sudah cukup jelas? Tidak sepertinya. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Lutfi Abdiani Saputra dari Hubungan Internasional Angkatan 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Perak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama adalah kedaulatan negara dapat dibagi meskipun aktivitas non-negara ini sepertinya kayak sepele ya, bisa dibilang sedikit sepele, tapi sebenarnya kayaknya nggak bisa dibilang sepele sih. Aktivitas non-negara ya. Nah, ini dapat mempengaruhi Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah konsep. Jadi kesimpulan dari materi kali ini